Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabatku. Saya sangat berterima kasih bagi sahabat yang sudah like dan subscribe. Saya doakan semoga menjadi orang yang sukses di dunia dan masuk surga di akhirat. Amin. Sempatkanlah waktu 5 detik untuk menulis sholawat kepada Nabi yang mulia. Insya Allah menjadi penerang jalan kita di akhirat kelak. Di pagi yang cerah di Los Angeles, Azhar, seorang pengurus Masjid An-Nur, memulai harinya dengan rutinitas biasa, menunaikan sholat subuh berjamaah dan memastikan persiapan untuk sholat Jumat sudah matang, sementara angin dingin musim gugur bertiup lembut membawa aroma tanah yang masih basah. Selesai sholat, ia menyusun daftar tugas untuk hari itu, termasuk memastikan kotak infak masjid siap digunakan, menghubungi donatur untuk kebutuhan sosial, dan mempersiapkan khotbah Jumat yang akan disampaikan oleh Imam Yusuf. Di luar masjid, matahari terbit dengan rona kemerahan. Tetapi keindahan itu terganggu oleh kabut tipis yang mulai memenuhi udara, membawa bau asap samar yang membuat Azhar berhenti sejenak untuk menghirup dalam-dalam. Seorang jamaah bernama Omar mendekatinya dengan wajah cemas, memberitahukan bahwa ia mendengar dari berita pagi tentang kebakaran hutan di Hollywood Hills yang telah merambat dengan cepat dan mengancam pemukiman di sekitar. Azhar segera menghidupkan radio masjid untuk mendengarkan perkembangan terbaru, dan suara seorang reporter menjelaskan bahwa kebakaran, yang kini disebut sebagai Sunset Fire, telah membakar ribuan hektar lahan dalam semalam. Mendengar kabar ini, Azhar memutuskan untuk segera berkoordinasi dengan pengurus masjid lainnya untuk membuka masjid sebagai tempat pengungsian darurat, sambil memohon kepada Allah agar kebakaran tidak semakin meluas. Di tengah persiapan itu, seorang ibu bersama 2 anak kecil tiba di halaman masjid, meminta perlindungan karena rumah mereka di Beverly Hills telah dievakuasi, dan Azhar dengan segera menyambut mereka dengan penuh empati. Kabut asap semakin tebal, membuat langit Los Angeles berubah menjadi merah darah, dan Azhar merasa getaran yang aneh di dalam hatinya, seolah ada sesuatu yang besar akan terjadi hari itu. Sambil mempersiapkan logistik untuk para pengungsi yang mulai berdatangan, Azhar melantunkan ayat-ayat Al-Quran dengan suara lirih, memohon agar Allah melindungi komunitas mereka dari bahaya yang mengancam. Hari yang awalnya dimulai dengan rutinitas biasa kini berubah menjadi hari penuh kewaspadaan dan kekhawatiran, sementara masjid kecil di pusat kota ini mulai menjadi tempat berlindung bagi jiwa-jiwa yang tercerai-berai. Di lereng Hollywood Hills, kobaran api yang awalnya terlihat kecil kini menjalar dengan kecepatan luar biasa, didorong oleh angin Santa Ana yang terkenal ganas, menyapu rumah-rumah megah seperti daun-daun kering di musim gugur. Para penghuni rumah bergegas meninggalkan tempat tinggal mereka, memadati jalan-jalan utama yang dipenuhi kendaraan, sementara asap tebal menggelapkan langit dan mempersulit pandangan. Brandon, seorang petugas pemadam kebakaran yang sudah 15 tahun bertugas, berada di garis depan bersama timnya, berjuang melawan dinding api yang menjulang tinggi dan menyebarkan panas yang hampir tak tertahankan. Salah satu anggota timnya, Tony, memberitahu bahwa jalur evakuasi utama di Mulholland Drive kini tertutup oleh reruntuhan pohon yang terbakar, memaksa mereka mencari jalan alternatif di tengah situasi yang semakin berbahaya. Sementara itu, di studio berita lokal, seorang reporter bernama Emma memberikan laporan langsung, menggambarkan kebakaran sebagai salah satu bencana terburuk dalam sejarah Los Angeles, dengan ribuan hektar lahan hancur dalam hitungan jam. Warga yang dievakuasi memadati pusat-pusat pengungsian sementara, tetapi beberapa dari mereka, terutama para lansia, terpaksa tinggal di jalan karena tidak menemukan tempat berlindung yang memadai. Di tengah semua ini, Brandon mendengar panggilan darurat dari seorang warga yang terperangkap di lembah, membuatnya memutuskan untuk memimpin timnya ke arah yang lebih dalam meskipun risikonya sangat besar. Angin berubah arah tiba-tiba, membuat api semakin mendekat dengan cepat, sementara Brandon dan timnya harus memutuskan apakah mereka akan maju atau mundur untuk menyelamatkan diri. Ketika situasi semakin tidak terkendali, seorang rekannya mengingatkan agar mereka berhenti sejenak untuk berdoa, meskipun itu bukan tradisi yang biasa dilakukan di tengah-tengah operasi pemadaman. Kobaran api yang meliuk-liuk seperti ular raksasa menjadi saksi bisu ketidakberdayaan manusia di hadapan alam, dan Brandon mulai menyadari bahwa hanya mukjizat yang dapat menyelamatkan mereka dari kehancuran total. Di Masjid An-Nur, Azhar bersama para relawan sibuk mengatur area masjid menjadi tempat pengungsian, dengan ruang sholat utama dijadikan tempat istirahat dan aula belakang digunakan untuk menyimpan logistik. Omar membawa beberapa tikar tambahan dari rumahnya, sementara jamaah lain, seperti Ibu Salma, menyediakan makanan hangat yang dimasak secara darurat di dapur masjid. Seorang perempuan tua bernama Mrs. Caldwell, dengan rambut putih berantakan dan mata yang berkaca-kaca, tiba di masjid bersama cucunya,
membawa sekotak foto keluarga yang tersisa dari rumah mereka yang telah terbakar habis. Azhar menyambut mereka dengan ramah, memastikan bahwa mereka memiliki tempat untuk beristirahat dan makanan yang cukup, sambil menghibur mereka dengan kata-kata penuh pengharapan. Di luar, suara sirene mobil pemadam kebakaran terdengar tanpa henti, membuat suasana semakin mencekam, tetapi di dalam masjid, lantunan doa dan zikir memberikan ketenangan bagi siapa saja yang berada di sana. Seorang pria muda bernama Eden, yang sebelumnya skeptis terhadap agama apapun, terpaksa datang ke masjid bersama keluarganya karena semua tempat pengungsian lain sudah penuh, dan ia terkejut melihat keramahan yang diterimanya. Omar mendekati Eden dan menawarkan air minum, sementara Eden, dengan rasa malu, mulai bertanya-tanya bagaimana orang-orang ini dapat tetap tenang di tengah kekacauan besar. Azhar terus memimpin upaya bantuan, memastikan bahwa tidak ada satupun orang yang merasa diabaikan, bahkan mereka yang bukan Muslim, karena ia percaya bahwa membantu sesama adalah bagian dari ajaran Islam yang mulia. Ketika malam tiba, masjid yang penuh sesak dengan pengungsi menjadi tempat yang menyatukan orang-orang dari berbagai latar belakang, sementara api terus berkobar di kejauhan. Dalam keheningan malam itu, Azhar kembali memanjatkan doa dengan penuh harap, memohon agar Allah melindungi kota mereka dari bencana yang semakin mengganas. Di studio berita lokal, Emma bersiap untuk membacakan laporan terbaru tentang kebakaran yang semakin meluas, dengan angka korban dan kerusakan yang terus bertambah, membuat siaran menjadi sangat emosional. Sambil memegang naskah berita, ia mendengar kabar bahwa Masjid An-Nur telah mulai membuka pintunya untuk para pengungsi, sebuah tindakan yang jarang dilaporkan di media arus utama. Ketika ia mulai membaca laporan, sinyal siaran tiba-tiba terganggu, menampilkan layar kosong yang membuat kru studio panik, sementara suara samar terdengar dari saluran komunikasi darurat. Suara itu berasal dari seorang warga yang terjebak di lembah Hollywood, memohon bantuan dengan nada putus asa, membuat Emma terdiam sejenak sebelum melanjutkan siaran. Di balik layar, tim teknis berjuang untuk memulihkan koneksi, sementara produser memberikan isyarat kepada Emma untuk mengisi waktu dengan berbicara tentang kisah-kisah heroik di tengah bencana. Emma menceritakan tentang seorang petugas pemadam kebakaran yang berhasil menyelamatkan seorang anak dari kobaran api, meskipun ia sendiri terluka parah, cerita yang menggugah emosi penonton. Di tengah laporan itu, layar studio kembali menunjukkan gambar langsung dari kawasan Hollywood Hills, dengan api yang semakin mendekati pusat kota. Emma merasa beban besar di pundaknya, mengetahui bahwa setiap kata yang ia ucapkan dapat memberikan harapan atau justru membuat penonton semakin cemas. Dalam jeda singkat, ia menatap ke kamera dan berkata, "Di tengah segala kehancuran ini, kita juga melihat sisi terbaik dari kemanusiaan." Sebelum melanjutkan dengan berita tentang bantuan yang diberikan oleh komunitas lokal, termasuk Masjid An-Nur. Siaran itu ditutup dengan pesan dari Emma yang meminta semua orang untuk saling mendukung dan berdoa, sementara di luar studio, langit Los Angeles tetap memerah oleh cahaya api yang tak kunjung padam. Di tengah kobaran api yang semakin ganas, Brandon, petugas pemadam kebakaran berpengalaman, bersama timnya berusaha menembus garis api yang menjulang tinggi di lembah Hollywood, sambil terus mengoordinasikan langkah penyelamatan dengan hati-hati. Saat angin Santa Ana tiba-tiba berbalik arah, api dengan cepat menghalangi rute evakuasi, sehingga Brandon memerintahkan timnya untuk tetap tenang dan mencari jalan lain meski risiko semakin tinggi. Dalam keputusasaan yang terbungkus dalam keberanian, ia mendengar suara isak tangis seorang warga yang terjebak di bawah runtuhan pohon yang terbakar, yang kemudian memicu ketegasan untuk segera bertindak. Sambil terus merapal doa kepada Allah agar diberi petunjuk, Brandon dan timnya menavigasi jalan sempit, memperhatikan setiap perubahan arah angin yang bisa memengaruhi pergerakan api. Di antara ketegangan dan debu yang menyelimuti udara, mereka menemukan celah kecil yang memungkinkan untuk menyelamatkan beberapa warga yang terjebak, dan setiap langkah diiringi dengan harapan agar keselamatan menyertai. Suara sirene dan teriakan saling bersaing di tengah kekacauan, namun komando keimanan yang terpancar dari setiap doa yang dilantunkan oleh Brandon memberi kekuatan yang hampir magis kepada rekan-rekannya. Dengan bantuan teriakan dan isyarat dari anggota tim yang memegang radio, mereka berhasil mengalihkan perhatian api dari beberapa jalan penyelamatan yang berbahaya, meskipun setiap detik terasa bagai seabad. Di tengah situasi genting itu, Brandon menggenggam erat salib kecil yang selalu ia bawa sebagai pengingat bahwa setiap ujian memiliki hikmah yang tak terduga, meski dia percaya sepenuhnya pada pertolongan Allah. Setiap detak jantung yang berdetak cepat di antara timnya seolah mengikuti irama doa yang dipanjatkan bersama, menciptakan harmoni di tengah bencana yang tampak tak terkendali.
Saat mereka berhasil menyelamatkan warga yang terjebak dan mendapati jalan baru untuk evakuasi, Brandon merasa bahwa keajaiban dan kekuatan iman telah memberikan secercah harapan di tengah kekacauan yang menghantam. Di balik pintu Masjid An-Nur yang kokoh, Azhar segera mengatur ruangan utama untuk dijadikan tempat pengungsian, sambil mengarahkan relawan untuk mendistribusikan air minum dan makanan kepada ribuan korban kebakaran. Jamaah yang berasal dari berbagai latar belakang segera memenuhi ruang sholat, bergabung dalam doa dengan seruan penuh keyakinan bahwa Allah Maha Pengasih dan Penolong dalam setiap musibah. Dengan lantunan ayat-ayat Al-Quran yang menenangkan, Azhar memimpin khotbah singkat yang mengajak setiap jiwa untuk bersabar dan tetap teguh, sambil mengingatkan tentang janji keselamatan bagi orang-orang yang ikhlas. Setiap sudut masjid yang dipenuhi cahaya lilin dan gema adzan yang terdengar samar-samar seolah menguatkan ikatan keimanan, meski luar sana dunia bergolak oleh amarah api yang terus menyebar. Di sela-sela kerumunan, seorang jamaah muda bernama Khalid dengan tegas membantu seorang nenek yang lemah, memperlihatkan bahwa kasih sayang antar sesama tak mengenal batas dalam krisis ini. Suara tawa kecil dan bisikan syukur terdengar dari bibir para pengungsi yang menemukan ketenangan di tempat yang penuh keberkahan ini, meskipun di luar, ancaman bencana masih mengintai. Azhar mengingatkan setiap orang untuk terus mendoakan pemadam kebakaran yang berjuang di garis depan, berharap agar Allah memberi mereka kekuatan untuk mengatasi segala halangan. Dalam kehangatan doa yang dipanjatkan bersama, Masjid An-Nur berubah menjadi simbol harapan yang tidak hanya menyelamatkan tubuh, tetapi juga menguatkan hati yang sempat terpukul oleh cobaan. Setiap jamaah dengan tulus menyumbang apapun yang mereka miliki, mulai dari pakaian hingga dana, sebagai bentuk solidaritas dan kepercayaan bahwa kebaikan akan selalu menumbuhkan semangat baru. Saat malam menyelimuti kota yang dilanda duka, langit di atas masjid tersinari oleh cahaya rembulan, dan doa demi doa yang terpancar seolah mengikat umat manusia dalam satu harapan yang tiada henti. Di studio berita, Emma dengan gugup membaca naskah yang telah disusun, menyampaikan perkembangan tentang kebakaran yang meluluh lantakan kawasan Hollywood, ketika tiba-tiba layar menampilkan berita mengejutkan bahwa Masjid An-Nur tetap aman dari kobaran api. Dengan mata terbelalak, Emma berhenti sejenak, meneliti kembali naskahnya sambil memastikan bahwa informasi tersebut bukanlah kesalahan teknis, tetapi kenyataan yang tidak terduga di tengah kehancuran. Suasana di studio mendadak berubah hening, seolah-olah seluruh ruangan menahan napas, karena keberadaan masjid yang tidak terbakar dianggap sebagai mukjizat yang mengubah pandangan banyak pihak. Sambil memegang erat naskahnya, Emma langsung menghubungi tim lapangan untuk mendapatkan konfirmasi visual yang dapat membuktikan bahwa masjid tersebut benar-benar selamat dari api yang merajalela. Dalam hitungan detik yang penuh ketegangan, layar studio kembali menampilkan gambar langsung dari Masjid An-Nur yang tampak damai, meskipun sekitarnya hancur oleh kebakaran dahsyat. Emma pun melanjutkan berita dengan suara yang lebih tenang namun penuh kekaguman, menyampaikan bahwa ketidakmampuan api untuk menjamah masjid tersebut bukanlah sebuah kebetulan, melainkan tanda dari perlindungan ilahi. Sementara para penonton di rumah terkejut dan bertanya-tanya atas fenomena tersebut, para staf studio saling bertukar pandang, menyadari bahwa ada kisah lebih dalam yang harus diungkapkan di balik tanda-tanda mukjizat ini. Dalam hitungan detik, gemuruh doa dari dalam masjid tampak seirama dengan harapan yang tiba-tiba menyelimuti seluruh kota, menunjukkan bahwa iman dan doa telah menghasilkan keajaiban nyata. Emma kemudian melaporkan bahwa relawan di masjid telah mencatat fenomena ini dengan seksama, yang kemudian direncanakan untuk diteliti lebih mendalam agar dapat memberikan pelajaran bagi seluruh umat manusia. Dengan menutup siaran beritanya, Emma mengajak penonton untuk terus berdoa dan memohon perlindungan kepada Allah, karena di tengah kegelapan bencana, secercah keajaiban telah terwujud di Masjid An-Nur. Setelah berhasil keluar dari situasi genting, Brandon tiba di Masjid An-Nur dengan kondisi fisik yang lelah namun penuh kelegaan, disambut hangat oleh Azhar dan seluruh jamaah yang berkumpul di sana. Dengan tatapan haru, Azhar menyampaikan rasa terima kasihnya kepada Brandon dan tim pemadam kebakaran yang telah berjuang mati-matian menyelamatkan nyawa, sambil menguatkan keyakinan bahwa keimanan adalah sumber kekuatan utama. Meskipun keadaan di luar masih kacau dan kebakaran belum sepenuhnya padam, pertemuan itu menjadi momen penuh harapan, di mana dua pihak yang berbeda profesi bersatu dalam doa dan syukur kepada Allah. Brandon menceritakan pengalamannya yang mengerikan di tengah laju api, sambil menyebutkan betapa mengejutkannya ia melihat Masjid An-Nur yang tampak utuh meski sekitarnya terbakar habis. Di antara cerita-cerita yang saling melengkapi, keduanya sepakat bahwa kebetulan ini mungkin merupakan pertanda, sebuah bukti bahwa Allah senantiasa melindungi hamba-hambanya yang beriman. Azhar mengajak Brandon untuk duduk bersama sambil menikmati secangkir teh hangat,
dan di sela-sela percakapan mereka, tersirat kekuatan persahabatan yang tumbuh di bawah bayang-bayang bencana. Para pengungsi yang mendengar percakapan ini pun ikut merasa lebih tenang, seolah-olah pertemuan dua sosok yang penuh keyakinan tersebut menyebarkan energi positif di tengah kegelapan. Brandon dengan tulus mengakui bahwa momen keberadaan masjid yang utuh di tengah bencana membuatnya berpikir tentang mukjizat dan kekuatan doa yang selama ini ia anggap sebagai bentuk keimanan yang tersembunyi. Di antara tawa kecil dan tangis haru, keduanya membahas rencana untuk membantu upaya rekonstruksi dan distribusi bantuan kepada warga yang paling terdampak, sebagai wujud syukur kepada Allah. Sambil menatap langit malam yang diterangi bintang, Azhar dan Brandon berdoa bersama, berharap bahwa keberkahan dari pertemuan mereka ini akan menjadi titik balik dalam pemulihan kota yang dilanda bencana. Sesaat setelah pertemuan emosional antara Azhar dan Brandon, Omar, salah satu relawan, menunjukkan rekaman CCTV yang menyorot momen saat angin tiba-tiba berputar, melindungi Masjid An-Nur dari kobaran api yang seharusnya tak terhindarkan. Di depan layar besar di aula masjid, para jamaah terpukau melihat bukti visual yang seolah menegaskan bahwa kekuatan ilahi memang berperan dalam menyelamatkan masjid mereka dari kehancuran. Brandon yang masih terpaku pada rekaman itu, menyaksikan dengan mata terbelalak bahwa setiap detik yang terekam seolah ditentukan oleh kehendak Allah, memberikan penjelasan atas ketidakterjangkaunya api pada masjid. Para pengungsi pun mengerubungi layar, menyaksikan bukti yang membuat mereka semakin yakin bahwa setiap ujian yang mereka hadapi merupakan bagian dari rencananya yang tak terduga. Di tengah kekaguman itu, Azhar menyampaikan bahwa mukjizat seperti ini merupakan bentuk ujian iman, di mana setiap tanda harus dinilai dengan hati yang berserah kepada takdir Allah. Dengan hati yang penuh syukur, Brandon mengakui bahwa pengalaman lapangnya hari itu telah membuka mata dan pikirannya tentang betapa besar kekuatan doa dan penyerahan diri kepada Yang Maha Kuasa. Setiap kalimat dalam rekaman itu mengingatkan mereka bahwa meski manusia memiliki keterbatasan, keajaiban Allah selalu hadir tanpa peringatan, mengubah bencana menjadi harapan. Sambil memuji kebesaran Allah, Omar mengusulkan agar rekaman itu disimpan dengan baik sebagai pengingat dan inspirasi, sehingga generasi mendatang juga dapat belajar dari keajaiban yang telah terjadi. Di balik layar CCTV, setiap detil yang direkam tampak seperti karya seni ilahi, membuktikan bahwa di antara siksaan api, selalu ada tangannya yang melindungi hamba-hamba yang bertawakal. Dengan keyakinan yang semakin menguat, seluruh jamaah pun kembali menatap langit, memulai kembali doa mereka, percaya bahwa mukjizat hari itu adalah bukti nyata dari kasih sayang Allah kepada umatnya. Terdorong oleh rasa ingin tahu yang membuncah, Emma memutuskan untuk pergi langsung ke lokasi Masjid An-Nur guna mencari kebenaran di balik fenomena masjid yang tak tersentuh api, meski perjalanan itu penuh dengan resiko dan debu tebal. Sesampainya di sana, ia disambut oleh pemandangan yang menakjubkan, di mana masjid tetap damai di tengah reruntuhan dan abu yang beterbangan, memberikan kontras yang sangat mencolok dengan kegelapan di sekitarnya. Emma kemudian mewawancarai Azhar yang dengan sabar menjelaskan setiap detail kejadian, sambil menekankan betapa pentingnya doa dalam menghadapi ujian dan bencana. Di sela-sela wawancaranya, Emma juga bertemu dengan Brandon yang masih terlihat letih, namun matanya bersinar penuh keyakinan saat menceritakan pengalaman luar biasa di tengah kobaran api. Dengan rekaman yang ia dapatkan dari para saksi mata, Emma mulai menulis catatan tentang keajaiban Masjid An-Nur, berusaha mengungkap setiap aspek peristiwa dari sudut pandang ilmiah dan spiritual. Sepanjang wawancara, Emma menyadari bahwa bukti kekuatan iman dan pertolongan Allah bukanlah sesuatu yang bisa dijelaskan dengan logika semata, melainkan melalui pengalaman mendalam yang dirasakan oleh setiap individu. Dalam setiap kata yang dilontarkannya, Emma menuliskan bahwa kesaksian para pengungsi dan petugas pemadam kebakaran memberi warna baru pada berita tentang bencana, menggabungkan fakta dengan nuansa keajaiban. Di sisi lain, ia juga mendokumentasikan doa-doa yang terpancar dari setiap sudut masjid, mengabadikan momen-momen ketika iman seolah menjadi perisai yang tidak tertembus oleh amarah alam. Dengan penuh tekad, Emma menyatakan dalam laporannya bahwa kisah Masjid An-Nur adalah bukti bahwa di balik setiap bencana, terdapat rahmat yang tak terduga, yang layak dijadikan inspirasi bagi banyak orang. Setelah menyelesaikan liputannya, Emma meninggalkan masjid dengan hati yang penuh kepercayaan, yakin bahwa setiap kisah yang ia tulis akan mengubah persepsi masyarakat tentang kekuatan iman dalam menghadapi bencana. Di tengah kekacauan yang melanda kota, masyarakat Los Angeles mulai menemukan secercah harapan ketika relawan dari berbagai komunitas, termasuk Masjid An-Nur, bergandengan tangan membangun kembali kehidupan yang hancur. Di jalanan yang dipenuhi reruntuhan dan abu, kegiatan kebangkitan sosial tumbuh subur,
di mana warga dari berbagai keyakinan bersama-sama membersihkan puing-puing dan mendirikan tenda pengungsian sebagai tempat berkumpul. Azhar, yang masih dipenuhi semangat walaupun lelah, memimpin upaya distribusi makanan dan logistik, mengingatkan bahwa di setiap langkah, keimanan adalah sumber energi yang tidak pernah padam. Para pemadam kebakaran yang baru saja pulih dari operasi berbahaya pun bergabung, memberikan dukungan moral dan tenaga dalam berbagai kegiatan rekonstruksi yang tengah berlangsung di seluruh kota. Di antara para relawan, seorang pemuda bernama Ethan yang tadinya skeptis, mulai menunjukkan tanda-tanda perubahan hati ketika ia melihat solidaritas dan semangat tak kenal lelah yang ditunjukkan oleh semua pihak. Di masjid, doa bersama terus dipanjatkan setiap malam, menyatu dengan irama langkah-langkah pembangunan yang dibarengi harapan bahwa masa depan akan lebih baik daripada hari-hari kelam yang baru saja dilalui. Setiap orang, dari yang kaya hingga yang miskin, ikut serta dalam berbagai kegiatan sosial, membuktikan bahwa dalam musibah, persatuan antar umat manusia mengatasi segala perbedaan. Azhar terus menegaskan bahwa kebangkitan ini bukanlah sekadar upaya fisik, tetapi juga manifestasi iman dan keyakinan bahwa kebaikan Allah akan selalu muncul walaupun badai dan api mencoba memisahkan. Dengan semangat gotong royong, para pengungsi dan relawan berhasil menciptakan lingkungan yang tidak hanya aman, tetapi juga penuh kasih sayang, memberikan inspirasi bagi kota yang sedang dalam proses penyembuhan. Malam itu, ketika doa bersama menggema di antara reruntuhan yang perlahan berubah menjadi tanda-tanda kebangkitan, masyarakat Los Angeles percaya bahwa setiap ujian adalah awal dari sebuah fajar baru yang penuh berkah. Suasana di Masjid An-Nur semakin khusyuk ketika Brandon, yang masih terbayang-bayang pengalaman mengerikan di tengah kobaran api, menemukan sebuah mushaf Al-Quran yang terselamatkan dari reruntuhan dan menempelnya di dinding masjid sebagai pengingat. Dengan hati yang terombang-ambing antara kelelahan dan kekaguman, Brandon membaca ayat-ayat yang menceritakan kasih sayang Allah kepada hamba-hambanya, sambil merasakan getaran haru yang mengalir deras melalui setiap kata. Di sisi lain, Azhar memimpin pengajian singkat yang mendalam, menguraikan makna setiap ayat seolah-olah ingin menyemai benih keimanan pada setiap hati yang tersentuh oleh bencana yang menimpa kota. Jamaah yang hadir di masjid mendengarkan dengan saksama, tak henti-hentinya mengangguk seolah mengerti bahwa setiap ayat adalah pelita di tengah kegelapan kebakaran yang baru saja berlalu. Brandon yang tadinya skeptis dengan kekuatan doa kini membuka matanya lebar, menyadari bahwa keberadaan mushaf tersebut dan keajaiban yang mengelilinginya bukanlah kebetulan, melainkan ketetapan ilahi yang tak terelakkan. Dengan penuh perasaan, ia bergabung dalam pengajian, menyebutkan bahwa setiap huruf yang tertulis seolah menjadi nadi kehidupan yang mengalirkan kekuatan dan ketenangan di antara mereka yang dilanda trauma. Momen itu semakin hikmat ketika Ethan juga ikut mendengarkan, dan dalam keheningan malam, ia mulai merenungi betapa besar keajaiban yang terselubung dalam setiap ayat suci, yang mampu mengubah skeptisisme menjadi keyakinan. Di antara deru angin dan gemuruh kota yang masih menyembuh, suara lantunan Al-Quran menjadikan masjid sebagai oasis yang menyimpan harapan dan kedamaian, menguatkan setiap jiwa yang hadir. Setiap kalimat yang diucapkan dalam pengajian itu mengalir seolah menjadi jembatan yang menghubungkan rasa sakit dengan pengharapan, memberikan pelajaran mendalam tentang ketabahan dan kepercayaan pada takdir. Ketika pengajian berakhir, Brandon dan seluruh jamaah pun saling berpandangan dengan mata yang basah, meyakini bahwa melalui setiap ayat yang dibacakan, Allah selalu menyisakan cahaya dalam kegelapan ujian. Di studio berita, Emma kembali menyusun kisah tentang keajaiban Masjid An-Nur dengan semangat baru, sambil menyaksikan rekaman video yang menampilkan momen pengajian dan kehangatan yang terpancar dari masjid. Ia mewawancarai Brandon, Azhar, dan beberapa pengungsi yang menceritakan pengalaman mereka dengan detail yang mengharukan, mengungkap sisi kemanusiaan yang jarang tersaji di layar kaca. Setiap kata yang ia tuliskan mengandung kekuatan iman dan kepahlawanan, seolah membuktikan bahwa di balik bencana ada secercah harapan yang menggugah hati penonton di seluruh negeri. Emma menyadari bahwa laporan kebakaran yang semula hanya menyajikan derita kini berubah menjadi kisah inspiratif tentang solidaritas dan mukjizat keimanan yang mengalahkan terornya api. Dalam proses penyuntingan, ia memasukkan cuplikan wawancara yang menyentuh, di mana Brandon dengan suara serak menyatakan bahwa setiap detik di lokasi kebakaran adalah pelajaran tentang kekuatan doa. Rekaman wawancara itu dengan cepat menyebar di media sosial, menyulut respons hangat dari masyarakat yang tergerak oleh ketulusan dan keberanian mereka yang terlibat langsung dalam penanggulangan bencana. Di studio, tim Emma bekerja dengan tekun, memastikan setiap detail kisah tersebut tersaji dengan jujur dan penuh perasaan, sebagai wujud penghormatan kepada semua pihak yang berjuang. Emma sendiri mengakui bahwa liputannya telah berubah makna,
dari sekadar berita tentang bencana menjadi kisah silaturahmi dan keajaiban iman yang mampu menginspirasi bahkan di masa sulit. Di depan kamera, ia berbicara dengan tegas dan penuh keyakinan, mengajak penonton untuk selalu percaya bahwa di balik setiap tragedi, ada tangan Allah yang senantiasa melindungi mereka yang bertawakal. Siaran khusus yang dihasilkan menjadi bukti nyata bahwa keberanian dan iman dapat menyatukan berbagai lapisan masyarakat, mengubah kesedihan menjadi kekuatan yang menginspirasi seluruh bangsa. Di tengah perbaikan kota yang mulai terlihat perlahan, seorang pastor yang kehilangan gerejanya mengunjungi Masjid An-Nur, menyampaikan rasa terima kasihnya kepada Azhar dan relawan yang telah memberikan bantuan tanpa memandang perbedaan. Kunjungan tersebut memperlihatkan bahwa walaupun perbedaan keyakinan pernah memisahkan, bencana kebakaran telah menyatukan hati-hati yang berbeda untuk saling membantu dan berbagi kasih sayang. Di ruang pertemuan darurat, Azhar bersama tokoh-tokoh masyarakat dari berbagai agama mendiskusikan langkah-langkah bersama untuk membangun kembali tempat ibadah yang hancur, menyatukan aspirasi dalam satu tujuan mulia. Setiap langkah yang diambil merupakan cerminan dari ajaran Islam tentang persaudaraan, di mana setiap individu diingatkan bahwa membantu sesama adalah kewajiban yang tak terpisahkan dari iman. Perbincangan panjang itu diwarnai dengan kisah-kisah penyelamatan yang terjadi di lapangan, di mana petugas pemadam kebakaran dan relawan bersinergi untuk mengatasi bencana meski dengan keterbatasan yang ada. Pastor tersebut menyoroti bahwa kebakaran bukan hanya menghancurkan fisik bangunan, tetapi juga membuka jalan bagi terciptanya hubungan yang lebih erat antar umat manusia melalui aksi kasih. Dengan penuh haru, ia menyebut bahwa meskipun banyak tempat ibadah yang musnah, semangat untuk membangun kembali sudah mengakar kuat di hati masyarakat yang terkena dampak. Pertemuan itu kemudian menghasilkan komitmen bersama untuk mengadakan forum antaragama secara rutin, sebagai upaya mengingatkan bahwa dalam setiap musibah terdapat pelajaran tentang toleransi dan kebersamaan. Di akhir pertemuan, setiap pihak menyuarakan harapan agar Allah memberikan kekuatan untuk menata kembali kota yang dilanda bencana dengan keadilan dan kasih sayang yang universal. Dengan keyakinan yang mendalam, mereka pun meninggalkan ruang itu, membawa pelajaran bahwa di balik setiap kobaran api, ada secercah kebenaran dan kasih sayang yang lahir dari ketulusan hati manusia. Setelah beberapa hari berlalu, Brandon kembali ke daerah Hollywood Hills untuk menyaksikan sendiri kerusakan yang diakibatkan oleh kebakaran, meski langkahnya terasa berat oleh kenangan pahit yang tersimpan. Dalam perjalanan yang dipenuhi abu dan reruntuhan, ia terpesona oleh pemandangan yang menunjukkan bagaimana alam dan keimanan telah berperan menciptakan keajaiban, terutama saat melihat beberapa struktur yang masih tegak meski hampir hancur. Di antara reruntuhan, ia melihat secercah harapan berupa segumpal tanaman hijau yang tumbuh di area yang tampaknya telah dijaga oleh perlindungan ilahi, yang membuatnya berhenti sejenak untuk merenungi kuasa Allah. Meski hati masih dipenuhi duka atas kehilangan pribadi dan profesional, Brandon tidak bisa menutup mata dari fakta bahwa setiap kejadian buruk menyimpan pelajaran mendalam tentang kekuatan iktikaf dan keimanan. Sambil berjalan menyusuri jalan yang dipenuhi puing, ia mengingat kembali momen di Masjid An-Nur ketika api tak mampu menjamah bangunan, suatu mukjizat yang kini memberinya perspektif baru tentang kehidupan. Dalam keheningan yang sakral, Brandon merasa bahwa setiap langkahnya adalah bagian dari rencana Allah yang membimbingnya menuju pencerahan, meski jalan itu penuh rintangan dan luka. Melalui lensa kenangan dan pengamatan yang teliti, ia mulai melihat bahwa dalam setiap bencana terdapat tangan kasih Allah yang menjaga mereka yang berserah diri, seolah-olah mengubah siksaan menjadi berkah. Keajaiban tersebut menguatkan tekadnya untuk terus berjuang menyelamatkan nyawa, meski ia sekarang menyadari bahwa perjuangan bukan hanya tentang keberanian fisik, tetapi juga tentang kekuatan spiritual. Brandon pun mengunjungi Masjid An-Nur sekali lagi, di mana ia ditemui dengan senyum tulus dari Azhar, yang menyambutnya bak seorang saudara yang telah lama hilang. Dengan hati yang penuh keimanan dan pikiran yang terbuka, Brandon menyadari bahwa setiap jejak dan kerusakan yang terlihat di Hollywood Hills adalah bagian dari perjalanan spiritual yang membimbingnya untuk menemukan makna sejati dalam setiap ujian hidup. Ethan yang sebelumnya skeptis terhadap keagamaan, kini mulai merasakan perubahan di dalam diri ketika ia menghadiri kajian rutin di Masjid An-Nur, di mana setiap diskusi penuh dengan nilai-nilai kasih dan toleransi yang tulus. Di setiap pertemuan, ia mendengarkan dengan seksama ceramah yang menyampaikan pesan tentang kekuatan iman dalam menghadapi cobaan, sehingga pandangannya tentang hidup berubah secara perlahan namun pasti. Sambil duduk di antara para jamaah, Ethan merasakan kehangatan dan keikhlasan yang terpancar dari setiap kata yang diucapkan, seolah-olah setiap huruf membawa secercah cahaya yang menerangi kegelapan hatinya. Pengalaman di tengah bencana dan kerjasama lintas agama telah membuka matanya,
membuatnya menyadari bahwa keyakinan sejati muncul dari kemauan untuk berbagi dan membantu tanpa mengharapkan imbalan. Dengan perlahan, ia mulai mengikuti kajian tentang tafsir Al-Quran dan hadis yang mengajarkan nilai-nilai moral dan kemanusiaan, sehingga muncul benih-benih perubahan yang menguatkan tekadnya untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Di antara diskusi dan tanya jawab yang hangat, Ethan menemukan bahwa setiap cerita keajaiban yang diceritakan oleh para pengungsi dan petugas pemadam memberi warna baru dalam pandangannya tentang kehidupan. Suasana di masjid yang penuh kasih dan semangat gotong royong menciptakan lingkungan yang kondusif bagi Ethan untuk membuka diri dan menerima kebenaran yang selama ini ia abaikan. Ia pun mengungkapkan rasa terima kasihnya secara tulus kepada Azhar dan para relawan, yang telah mengajarinya bahwa setiap rintangan adalah peluang untuk menemukan cahaya baru di dalam kegelapan. Setiap pertemuan di masjid tersebut menjadi titik balik baginya untuk menata ulang prioritas hidup, menekankan pentingnya iman dan amal soleh sebagai pondasi kehidupan yang penuh berkah. Dengan hati yang terbuka dan semangat yang membara, Ethan menguatkan tekadnya untuk terus mendalami ilmu agama, menjadikan setiap pelajaran sebagai cahaya penuntun dalam perjalanan hidupnya yang baru. Dalam menghadapi dilema profesional yang dihadapkan pada liputan kritis kebakaran dan mukjizat Masjid An-Nur, Emma merasa harus melangkah dengan keberanian dan integritas, menyadari bahwa kebenaran adalah hal terpenting dalam jurnalisme. Meskipun tekanan dari atasan dan kekhawatiran tentang objektivitas media semakin menekan, Emma memilih untuk menyampaikan kisah-kisah keberanian dan keajaiban iman dengan cara yang jujur dan mendalam. Ia melakukan penelitian lapangan yang ketat, mewawancarai para saksi mata, dan mencatat setiap detail yang tampak sepele namun penuh makna, demi memberikan gambaran utuh tentang peristiwa yang sedang berlangsung. Setiap kali menemukan fakta baru, Emma dengan tekun menuliskan catatannya, menggabungkan data statistik, rekaman video, dan testimonial pribadi agar kisah yang terungkap mampu menyentuh hati penonton. Dalam prosesnya, ia menemui Brandon yang menceritakan pengalaman luar biasa di tengah kobaran api, sekaligus Azhar yang dengan rendah hati menyampaikan pesan-pesan moral dan religius yang menguatkan harapan. Di sela waktu, Emma juga tidak lupa untuk menghubungi para ahli, termasuk tokoh agama dan psikolog yang dapat memberikan analisis mendalam tentang dampak bencana dan kekuatan iman dalam proses pemulihan. Dengan kesungguhan hati dan profesionalisme tinggi, ia akhirnya menyusun sebuah laporan khusus yang menggambarkan kebakaran sebagai ujian besar sekaligus momentum perubahan positif di tengah masyarakat. Setiap kalimat yang tertulis mencerminkan tekadnya untuk menyajikan berita bukan hanya sebagai laporan peristiwa, tetapi sebagai dokumen sejarah yang mengabadikan semangat persatuan dan kasih sayang. Emma pun meyakini bahwa tugasnya sebagai jurnalis adalah menyuarakan kebenaran dan menginspirasi, sehingga ia tidak takut untuk mengangkat kisah-kisah yang mungkin dianggap kontra oleh sebagian pihak. Dengan semangat yang terus berkobar, ia menutup laporan khususnya dengan pesan mendalam tentang kekuatan iman yang mampu mengubah tragedi menjadi titik balik kehidupan, menyuarakan bahwa setiap kisah memiliki harapan yang harus disebarluaskan. Dalam upaya rekonstruksi kota yang hancur akibat kebakaran, masyarakat Hollywood yang semula terluka kini bersatu menggalang dana dan tenaga untuk membangun kembali tidak hanya rumah dan gedung, tetapi juga tempat-tempat ibadah yang menjadi pusat kehidupan rohani. Para selebriti yang terdampak, bersama dengan warga biasa, turut menyumbang secara sukarela, menunjukkan bahwa bencana mengajarkan arti kepekaan sosial dan cinta kasih tanpa batas. Di tengah hiruk-pikuk pembangunan kembali, Masjid An-Nur muncul sebagai pusat kegiatan sosial dan keagamaan, menginspirasi banyak pihak untuk menjadikan tempat itu sebagai simbol harapan dan persatuan. Azhar memimpin berbagai rapat koordinasi bersama tokoh agama dan pejabat setempat, memastikan bahwa dana dan bantuan yang terkumpul dikelola secara transparan untuk kepentingan bersama. Proses rekonstruksi dilakukan dengan semangat gotong royong, di mana para relawan dan profesional bekerja sama dalam membangun kembali bangunan dengan sentuhan nilai-nilai Islami yang menekankan keadilan, kesejahteraan, dan kesederhanaan. Di antara kegiatan pembangunan, terselang momen syukuran bersama di mana masjid dijadikan pusat untuk mendistribusikan bantuan bagi para pengungsi dan korban kebakaran, memperlihatkan solidaritas lintas agama. Setiap bata yang disusun dan setiap tembok yang direnovasi adalah simbol bahwa peradaban manusia dapat bangkit kembali dari puing-puing bencana dengan semangat iman dan kerja keras. Keberadaan Masjid An-Nur yang tetap utuh dan dihormati menjadi pendorong utama dalam memulihkan kepercayaan masyarakat, seakan mengingatkan bahwa keajaiban dan pertolongan Allah senantiasa hadir di tengah ujian berat. Dalam proses yang berlangsung dengan penuh koordinasi dan disiplin, setiap pihak menunjukkan rasa tanggung jawab, baik dari segi donasi, tenaga, maupun doa, untuk mewujudkan kebangkitan kota yang sempat hancur.
Malam demi malam, ketika sinar lampu kembali menerangi jalan-jalan yang dulu ditutupi kegelapan, masyarakat Hollywood pun mulai menatap masa depan dengan keyakinan baru bahwa setiap kehancuran akan selalu disusul dengan rekonstruksi dan harapan. Di tengah upaya rekonstruksi dan semangat pemulihan yang menghinggapi seluruh kota, Brandon, yang telah menyaksikan langsung keajaiban di tengah bencana, akhirnya mengungkapkan perubahan besar dalam dirinya melalui sebuah pengakuan yang tulus. Di hadapan para relawan, Azhar, dan jamaah Masjid An-Nur, Brandon menyatakan bahwa pengalaman lapangannya telah mengajarkannya tentang kekuatan mukjizat dan bahwa ia kini menyerahkan segala keraguannya pada pertolongan Allah. Dengan suara bergetar penuh emosi, ia menceritakan bahwa setiap detik di tengah kobaran api merupakan ujian iman yang mengasah tekad dan menguatkan jiwanya untuk selalu berserah diri kepada Yang Maha Kuasa. Ucapan syahadat yang diucapkannya di hadapan kelompok tersebut menjadi momen sakral, yang menyatukan perasaan hangat serta haru di antara mereka yang hadir dan mendengarkan dengan seksama. Semua mata tertuju padanya, mencerminkan penghormatan dan kekaguman atas transformasi seorang pejuang yang selama ini dikenal keras namun kini menyatakan kelembutan hati melalui agama. Brandon menegaskan bahwa keajaiban Masjid An-Nur adalah bukti nyata bahwa doa dan keimanan mampu mengubah nasib, mengantarkan setiap manusia dari kegelapan menuju cahaya yang tak terhingga. Di antara tepuk tangan dan kata-kata dukungan dari jamaah, ia mengakui bahwa pengakuan itu adalah titik balik yang membuatnya sadar bahwa hidupnya memiliki tujuan yang lebih mulia dari sekadar keberanian fisik. Pengakuan tersebut memicu momen keintiman di antara para pengungsi dan relawan, membangkitkan semangat kolektif yang semakin mengukuhkan hubungan persaudaraan lintas keyakinan. Melalui kata-kata yang sederhana namun penuh makna, Brandon mengajak semua yang hadir untuk selalu bersyukur atas nikmat keselamatan dan untuk terus berpegang pada harapan, meski badai kehidupan terus mencoba mengguncangnya. Dengan perasaan yang semakin ringan dan penuh keyakinan, ia mengakhiri pengakuannya dengan doa yang tulus, meminta agar Allah senantiasa memberikan kekuatan kepada setiap jiwa yang berjuang untuk membangun kembali kehidupan yang sempat hancur. Dalam situasi yang masih penuh kepedihan namun juga harapan, masyarakat Los Angeles melihat adanya secercah cahaya baru, di mana upaya rekonstruksi dan solidaritas mulai menggerakkan semangat kebangkitan setelah bencana yang meruntuhkan banyak impian. Di antara reruntuhan yang perlahan tergantikan oleh struktur bangunan baru, Masjid An-Nur berdiri megah sebagai simbol persatuan, mengingatkan setiap orang bahwa keimanan mampu mengatasi segala rintangan. Aksi kolektif para relawan, petugas pemadam, dan tokoh masyarakat yang bersatu dalam doa dan kerja keras memberikan bukti nyata bahwa dari abu kebakaran lahirlah harapan yang semakin bersinar. Di balik setiap proyek rekonstruksi, terdapat kisah-kisah keberanian dan keajaiban yang mengilhami warga untuk terus maju, bahkan ketika kenangan pahit masa lalu masih terbayang di benak. Para pemimpin komunitas mengumumkan kerjasama lintas agama yang semakin kental, di mana setiap institusi keagamaan, baik masjid, gereja, maupun sinagoge, bergandengan tangan membangun masa depan bersama. Momen syukuran yang diadakan di Masjid An-Nur pun menjadi ritual baru bagi masyarakat, menyatukan mereka dalam doa agar diberkahi oleh Allah dan dijauhkan dari segala bentuk bencana. Cahaya rembulan di malam hari yang menerangi reruntuhan kini berubah menjadi simbol kekuatan dan keabadian, seolah menegaskan bahwa setiap akhir adalah awal dari sebuah bab baru yang penuh harapan. Dalam setiap perjalanan yang ditempuh untuk membangun kembali kehidupan, warga Los Angeles semakin menyadari bahwa ikatan persaudaraan yang telah tumbuh selama bencana adalah kekuatan utama dalam mengatasi segala kesulitan. Dengan dukungan dari para selebriti yang turut terdampak dan menggalang dana amal, kota ini perlahan mengubah luka menjadi lukisan indah, di mana setiap kepingan ruble disusun kembali dengan penuh cinta dan keyakinan. Saat fajar menyingsing di atas kota yang bangkit, cahaya baru pun menyelimuti Los Angeles, mengingatkan semua bahwa di balik kegelapan terburuk sekalipun, kasih sayang dan iman selalu mampu membuka jalan menuju masa depan yang penuh berkah dan keabadian.